wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Sejamaah Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali di majelis ilmu kita, yaitu kitab Adabul Mufrad, karakter individu muslim, yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah Ta'ala. Dan pembahasan kita masih berkaitan tentang adab kepada tetangga, bagaimana seorang muslim bermuamalah dengan tetangganya. Kita masuk di bab yang ke-53, babu yukthiru ma'al marahi fayuqassimu fil jiran. Bab sunnahnya memperbanyak kuah daging, kuah makanan untuk dibagikan kepada tetangga. Yaitu maksudnya di sini di antara akhlak seorang muslim dengan tetangganya adalah saling memberikan hadiah. Walaupun hadiah yang bisa diberikan cuma sekedar makanan. Bahkan ibaratnya itu walaupun cuma sekedar kuahnya saja. Itu kalau di negeri Arab kuah itu sudah yaitu dikasihkan kepada tetangga itu sudah luar biasa. Yaitu menunjukkan di sini bahwa di antara adab seorang muslim mereka senantiasa memberikan hadiah, berbagi kepada tetangganya. Hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari di dalam bab ini satu hadis nomor 83. Beliau berkata, an Abi Dzarrin, dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, ausani khalili sallallahu alaihi wasallam bi thalathin. Kekasihku yaitu Nabi Muhammad memberikan wasiat kepadaku dengan 3 wasiat. Isma' wa aqil walau li'abdin mujadda'il aqraf. Tunduk, dengar, dan patuh kepada pemimpin walaupun pemimpin itu budak yang botak, yaitu yang gundul. Wa idza sana'ta maraqatan fa'akthir ma'aha. Kemudian yang kedua, kata Abu Dzar, Rasulullah memberikan wasiat kepada saya, kalau kamu masak, perbanyaklah kuahnya. Tumangtur ahla baitin min jironika. Kemudian dia tetanggamu, ya, mana yang berhak untuk kamu berikan. Fa'asibhum minhu bima'rufin, sehingga kamu bisa berbagi walaupun cuma sekedar masakan. Washolli sholata liwaqtiha. Kemudian wasiat yang ketiga, sholatlah pada waktunya, yaitu pada awal waktu. Fa in wajadta al-imam qad shalla. Kalau kamu mendapatkan imam sudah sholat, faqad ahrasta sholataka, maka kamu telah menjaga sholatmu. Wa inna fahyana filatun, jika memang imam itu belum sholat, maka kamu sholat pagi sebagai tambahan, sebagai sunnah tambahan. Wa fi riwayatin, dalam sebuah riwayat yang lain, Rasulullah mengatakan, ya Abu Dzar, wa ya Abu Dzar, idza tabakhta maraqatan, kalau kamu masak, fa'akthir ma'al marqati, maka perbanyak kuahnya. Wa ta'ahad jironaka, kemudian kamu lihat tetangga-tetanggamu, awet kesin fi jironika, kemudian kamu bagi kepada tetangga-tetanggamu. Ini hadis yang dibawakan Imam Bukhari
Di dalam kitab ada Mufrad tentang sunnahnya berbagi makanan walaupun cuma sekedar kuah. Dan hadis ini yaitu hadis wasiat Rasulullah kepada Abu Dzar. Tentang sosok Abu Dzar, itu sosok yang sangat indah, sangat unik. Abu Dzar itu Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena dia itu begal. Jadi Abu Dzar Al-Ghifari itu dia adalah qutbul thariq. Dia itu seorang begal. Tetapi dia itu ahli tauhid. Jadi begal tapi nggak mau sujud sama berhala. Jadi dia seorang begal. Tetapi dia itu benci sama budaya kafir Arab. Budaya Arab yaitu menyembah berhala, dia nggak senang. Walaupun dia bukan orang baik, maksudnya dia itu seorang begal, tetapi dia nggak suka dengan penyembahan berhala. Kenapa? Karena secara logika itu nggak masuk. Walaupun kalau bahasa kasarnya kita bajingan tengik lah bahasanya itu, bajingan tengik, tapi dia juga mikir juga dengan logikanya. Dia mengatakan berhala yang dibikin sendiri kok disembah itu, nggak layak jadi Tuhan kan? Sehingga seorang begal tapi dia ahli tauhid. Cuma karena dia itu belum ada jalannya, maksudnya itu saya nggak suka dengan penyembah berhala. Cuma mau apa gitu? Jadi belum ada jalan, belum ada syariat, belum ada nabi yang mengarahkan kepada jalan menuju Allah Ta'ala. Sehingga akhirnya nanti di zaman dulu sebelum Nabi Muhammad diutus itu ada orang-orang yang Hanafiyah, orang-orang Arab, tetapi dia itu masih fitrah. Dan itu bukan hanya Abu Dzar, ada Abu Dzar, demikian juga ada namanya Waraqah bin Nawfal, demikian juga ada beberapa orang. Di mana orang-orang ini dia tidak mau menyembah berhala. Tetapi kalau ditanya agama itu apa? Maka mereka mengatakan kami itu agama Hanifiyah. Atau mereka itu mengatakan kami itu kalau orang Arab dinamakan dengan Soba'ah. Soba'ah itu orang yang keluar dari budaya masyarakat, tidak ikuti budaya, tidak mengikuti kebiasaan masyarakat situ. Cuma karena mereka itu belum punya jalan, akhirnya mereka nggak tahu mau apa gitu. Yang penting saya tidak mau menyembah berhala. Tetapi karena belum dapat ilmu, belum dapat wahyu, belum dapat syariat kenabian, mereka bingung. Tetapi mereka benci sama berhala, termasuk Abu Bakar. Nah itu Abu Bakar itu walaupun beliau itu intinya masuk Islam ketika sudah tua, tapi Abu Bakar itu nggak pernah sujud kepada berhala. Bahkan Abu Bakar itu termasuk orang Arab yang tidak pernah minum khamr. Kalau ditanya, kamu agama seperti di mana? Dari logika. Nggak masuk logika gitu kok berhala disembah gitu. Demikian juga Abu Bakar itu melihat orang-orang mabuk itu kayak orang gila. Maka dia itu berpikir ini orang dikasih akal malah menghilangkan akalnya dengan mabuk-mabukan. Padahal akal itu karunia besar yang Allah berikan kepada kita. Tetapi kalau belum ada jalannya, fitrah yang bersih ini belum ketemu dengan ilmunya. Maka itu Abu Dzar, dia itu kayak menunggu-nunggu gitu. Kapan yaitu datang orang yang akan menjelaskan tentang agama tauhid. Jadi beliau itu menunggu-nunggu, tapi beliau yang latar belakangnya begal. Oleh karena itu ketika Rasulullah mendakwakan dakwah tauhid, sampailah kabar kepada beliau soal begal dengan kabar itu di Mekah itu ada orang yang agamanya mirip kamu, tidak mau menyembah berhala. Tertarik dia, datang ke Mekah. Setelah itu masuk Islam gitu. Ketemu sama Rasulullah, diskusi dengan Rasulullah masuk Islam. Bahkan sebagian mengatakan Abu Dzar itu orang nomor 4 yang masuk Islam. Jadi kalau kan ada 4 orang pertama lah, atau dia itu setelah nomor 4, nomor 5, atau sebagian mengatakan tapi intinya di awal. Itu setelah masuk Islamnya berarti Khadijah, kemudian Ali, kemudian Abu Bakar, kemudian juga Zaid. Nah itu sebagian mengatakan setelah itu Abu Dzar. Jadi Abu Dzar ini termasuk awal-awal. Bahkan ini orang pertama kali yang mengumumkan masuk Islam di Mekah, di Arab, dan dia umumkan. Jadi orang pertama kali yang berani mengumumkan. Orang-orang ketika mau memukuli dia, pikir juga karena dia begal, punya Ghifari itu termasuk kampungnya begal.
sehingga tidak berani. Abdullah bin Mas'ud juga pernah masuk Islam, mengumumkan masuk Islam di Mekah, di sebelah Ka'bah, dipukuli sama orang-orang di sini, ditolong sama Umar, tapi Umar belum masuk Islam waktu itu. Abdullah bin Mas'ud ditolong. Kemudian setelah itu ketika Abdullah Mas'ud pergi, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, wahai Umar, mudah-mudahan kamu termasuk orang yang didoakan sama Rasulullah, yaitu kamu itu termasuk satu orang dari dua orang yang Allah pilih. Umar waktu itu nggak tahu apa maksudnya ucapannya Abdullah Mas'ud. Tahunya ketika Umar bin Khattab masuk Islam. Jadi Abu Dhar ini orangnya seorang begal, tapi dia ahli tauhid. Ketika mendengar ada dakwah tauhid di Mekah, maka dia pertama, yaitu orang-orang yang awal masuk Islam. Dan karakter yang Abu Dhar itu keras. Dan dia itu ahli ibadah, orang yang zuhud. Maka itu Abu Dhar ketika Islam jaya menaklukkan Palestina, Syam, dan Islam itu menjadi negara besar, bahkan banyak orang-orang Arab yang dulunya miskin, setelah Arab itu jaya menjadi orang kaya-kaya. Abu Dhar termasuk yang protes kebiasaan para sahabat. Maka itu beliau sering cekcok dengan para sahabat. Cekcoknya itu apa? Beliau itu kritik orang. Maksudnya kalau ngomong orangnya itu dar-dar lah ya. Jadi beliau sering kritik orang, kamu kenapa kok sekarang berubah gitu? Dulu kita sama Rasulullah itu orang sederhana, pakaian kita sederhana, kenapa kamu sekarang pakai pakaian seperti ini kan? Jadi sering kayak gitu Abu Dhar ini. Sampai akhirnya Abu Dhar ini banyak yang gak cocok. Jadi banyak orang gak cocok dengan dia. Akhirnya beliau itu hidupnya menyendiri, nyaman dengan kesendirian. Sampai akhirnya nanti mati sendirian. Abu Dhar itu meninggal dunia di padang pasir, dan ketika meninggal gak ada yang tahu. Begitu kisahnya unik. Dan Rasulullah itu mendoakan Abu Dhar, jadi kayak mendoakan, kayak mengabarkan. Karena Abu Dhar ini termasuk orang yang terakhir datang ketika perang Tabuk. Jadi perang Tabuk, dia itu terlambat karena kendaraannya itu sudah nggak mampu lagi. Dia naik kendaraannya sudah nyerah, akhirnya dia jalan kaki. Ketika jalan kaki terlambat, paling terakhir dia datang. Dari kejauhan Rasul itu melihat, siapa itu orang terlambat jauh sekali. Maka Rasul mengatakan, mungkin Abu Dhar. Akhirnya ketika kelihatan, mulai Abu Dhar kelihatan, maka Rasul mengatakan, rahimullah Abu Dhar. Semoga Allah merahmati Abu Dhar. Sama wahdah, dia jalan sendiri, dia nanti mata wahdah, meninggal dunia juga sendiri. Wa yawa'atu wahdah yaumul qiyamah, dan dia nanti dibangkitkan di hari kiamat juga sendirian. Rasul menyebutkan tiga itu. Dia sekarang jalannya sendiri. Yang kedua, dia nanti matinya sendirian. Yang kedua, dan dia nanti dibangkitkan di hari kiamat juga sendirian. Dan rupanya benar sampai Rasulullah. Jadi Abu Dhar ketika banyak dan cocok di zamannya Utsman bin Affan radhiyallahu itu banyak cekcok lah dengan para sahabat. Akhirnya beliau pilih menyendiri dengan keluarganya. Setelah itu ketika beliau itu sakit, anaknya perempuan semua, maka beliau itu mengatakan, saya kalaupun meninggal nanti pasti akan ada orang yang menguburkan saya. Jadi ketika meninggal bingung sampai keluarga ini, siapa yang mau memandikan, siapa yang mau memakamkan, karena nggak ada laki-laki. Tiba-tiba datang seorang musafir, pas waktu itu lewat di situ, kemudian akhirnya Abu Dhar itu dimandikan, disolatkan, dikuburkan. Jadi dikuburkan sendirian di sini. Jadi tentang sosok Abu Dhar radhiyallahu anhu. Lah Abu Dhar di sini radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Khalil itu kekasih, tapi bukan hanya kekasih biasa. Kekasih itu, macam-macam lah dalam bahasa Arab itu sampai ada 10 tingkatan. Khalil itu tingkatan cinta yang paling tinggi. Sudah tidak ada lagi tingkatan cinta kecuali yang paling tinggi itu Khalil. Lah Abu Dhar itu menjadi Rasulullah dengan Khalili. Khalilku, kekasihku, memberikan wasiat kepadaku 3. Yang pertama, isma wa'ati walau li'abdin mujaddihil aqraf. Dengar, tunduk, taat, patuh walaupun kepada pemimpin yang budak. Nah ini ada petunjuk dari Rasulullah, dan itu merupakan akidah kita, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kita itu ada poin yang kita sepakati, dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah
beliau menukilkan ijma. Jadi termasuk kesepakatan para ulama itu bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah tunduk patuh kepada pemimpin walaupun mereka seorang muda, walaupun qadim. Jadi itu harus ditaati, harus patuh. Nah, terus bagaimana mengkudeta, menggulingkan ketidakpatuhan? Memang kalau kita lihat ya sejarah, kita lihat di awal-awal sempat terjadi perbedaan. Sehingga kalau kita lihat sejarah zaman sahabat masih hidup, demikian juga zaman tabi'in, zaman tabi'in itu masih banyak kudeta. Dan kita nggak bisa menghapus sejarah itu. Kudeta ada. Di zaman sahabat itu perebutan kekuasaan ada. Yaitu seperti zamannya Abdullah bin Zubair dengan Hajjaj bin Yusuf. Abdullah bin Zubair dicincang sama Abdullah bin Yusuf. Sehingga peperangan, demikian juga perebutan kekuasaan itu ada. Nah, kenapa itu terjadi? Karena zaman dulu, ini kalau kita lihat sejarah zaman dulu, para sahabat, demikian juga para tabi'in, mereka menganggap sabdanya Rasulullah bahwa jihad yang paling besar itu kalimat haqqin inda sultanin jahil, kalimat benar yang disampaikan kepada pemimpin yang zalim. Sehingga pemimpin yang zalim harus tegur, walaupun cara negurnya dengan cara dikerasi kan itu bahasanya, dilawan dengan pedang. Akhirnya sedikit ulama di zaman dulu mereka membolehkan untuk melawan pemimpin yang zalim. Dan itu nggak bisa kita hapus sejarah itu. Sejarah itu tidak bisa kita hapus. Kenapa? Karena itu ada. Dan memang kalau kita lihat zaman dulu syarat dengan pembulian kekuasaan, syarat sekali, yaitu sering sekali terjadi pembulian kekuasaan itu sering sekali sama itu. Tetapi setelah berjalan waktu, semua penggulingan kekuasaan semuanya mendatangkan madorot yang lebih besar. Akhirnya setelah itu ijma dinukilkan selesai besar. Jadi ijma'nya itu nanti terjadi setelah masa keemasan Islam, zaman sahabat, tapi. Kalau zaman mereka itu masih ada perbedaan dalam masalah menyikapi pemimpin yang zalim. Termasuk kalau kita lihat ya, misalnya contohnya, termasuk Fatimah, putrinya Rasulullah SAW, itu termasuk tidak membayar Abu Bakar sampai meninggal. Cuma kan Fatimah meninggalnya kan sebentar karena Nabi Muhammad meninggal dunia, 6 bulan setelahnya Fatimah meninggal. Demikian juga seperti Husain bin Ali, cucunya Rasulullah, tidak membayar Yazid. Kenapa? Karena Muawiyah bin Sufyan merubah sistem negara menjadi kerajaan yang awalnya sebelumnya adalah khilafah. Jadi kalau kita lihat itu kan zamannya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Hasan bin Ali, itu sistemnya adalah khilafah. Khalifah itu dicari manusia terbaik yang menjadi pemimpin, walaupun tidak ada darah, tidak ada warisan, tidak ada. Sehingga Abu Bakar meninggal diganti Umar sama Abu Bakar tidak ada urusan, tidak ada hubungan. Ya. Setelah Umar bin Khattab, kemudian Utsman sama Umar tidak ada saudara, adik, bukan anak, bukan, karena itu bukan warisan. Nah, zamannya Muawiyah itu diganti sistemnya menjadi kerajaan. Sehingga Saudi ada Raja Salman, dia sudah punya waliul ahad, putra mahkotanya akan menggantikan, yaitu siapa? Muhammad bin Salman, anaknya sendiri kan itu jadi diwariskan. Nah, akhirnya Muawiyah itu mengganti sistem menjadi seperti itu. Nah, dia meninggal dunia, yang menjadi pemimpin adalah anaknya Yazid, dan Yazid masih muda. Disinilah Yazid sama Husain itu kalau secara ketenaran Husain lebih kuat karena cucunya Rasulullah. Tetapi kenapa Yazid? Akhirnya Husain termasuk yang tidak membayar. Husain itu tidak membayar. Sampai akhirnya nanti Husain malah pergi ke Irak, mengumpulkan pasukan di Irak, sampai akhirnya nanti Husain dibantai di situ di Karbala. Sampai akhirnya dipenggal lehernya kan Husain itu.
Dan itu merupakan fitnah terbesar yang menimpa cucunya Rasulullah. Penggal lehernya Husain di Karbala. Tapi itu semuanya propaganda, itu semuanya propaganda. Itu bukan karena Yazid yang memerintahkan, tapi itu semua propaganda. Nah, jadi maksudnya itu penggulingan kekuasaan, demikian juga tidak membaiat, tidak tunduk patuh, itu ada di salaf. Namun saya katakan, karena semua itu, semua penggulingan kekuasaan, semua kudeta pasti mendatangkan madorot yang lebih besar daripada sebelumnya. Akhirnya ulama setelah melihat semua fenomena kudeta, ya ada yang baik, akhirnya setelah itu ijma tidak boleh mengkudeta pemimpin yang zalim. Ya, yang menentukan siapa ijma'nya ini ulama-ulama masalahnya. Imam Ahmad bin Hanbal, kan bukan salaf kan Imam Ahmad bin Hanbal, samanya sudah bukan zaman sahabat, tapi. Akhirnya setelah itu Syekhul Islam menetapkan bahwa ijma itu sudah diakui. Sekarang kalau dibahas misalkan, terus ijma tujuannya apa? Ini ada khilaf, kemudian ada ijma setelahnya itu. Terus manfaatnya apa ijma ini? Ijma itu untuk menutupi pintu setelah ijma, bukan untuk menghapuskan sebelum ijma. Maksudnya apa? Berkaitan dengan masalah khilafiyahnya, yaitu beda pandangan para sahabat, para tabi'in tentang menyikapi pemimpin yang zalim, itu tidak bisa kita hapus. Tetap itu masalah khilafiyah, karena mereka ulama-ulama kita, sahabat, tabi'in itu ulama-ulama kita. Tetapi ijma manfaatnya apa? Untuk menutup pintu setelahnya. Berarti setelah ada ijma tidak boleh adanya kudeta. Pemimpin yang sah, walaupun zalimnya seperti apa, tetap itu harus ditaati dalam perkara yang ma'ruf, perkara yang baik. Sedangkan kalau perkara yang menyimpang, perkara yang mengandung dosa dan maksiat, kita tidak boleh taat kepada siapapun. Kenapa? Karena ketaatan kita kepada pemimpin itu seperti ketaatan istri kepada suami, seperti ketaatan anak kepada orang tua. Jadi ketaatan itu kan ada dua. Yang pertama ketaatan mutlak. Mutlak itu apa? Nggak boleh memilih. Jika sudah ada perintah, samina wa ta'na. Jika sudah ada larangan, samina wa ta'na. Nggak ada pilihan. Itu hanya untuk Allah dan Rasul. Sikap kita kepada perintah Allah dan Rasul, demikian juga larangan Allah dan Rasul, hanya samina wa ta'na. Nggak ada pilihan. Sedangkan ketaatan yang kedua dinamakan dengan ta'atul muqayyadah, ketaatan yang tidak bisa totalitas, tetapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Jika tidak mengandung unsur dosa dan maksiat, seperti taatnya anak kepada bapak dan ibu, taatnya istri kepada suami, taatnya kita kepada pemimpin, itu digairkan. Digairkannya apa? Kalau pemerintah itu memerintahkan kepada perkara yang tidak mengandung unsur dosa dan maksiat, wajib ditaati. Tapi kalau mengandung unsur dosa dan maksiat, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Kita punya kaidah, tidak ada ketaatan bagi makhluk siapapun dalam bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Jadi seperti itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah taat, tunduk, patuh kepada pemimpin, siapapun dia, walaupun zalimnya seperti apa. Nah, itu para ulama kita mengatakan situ nasanah, 60 tahun bersama pemimpin yang zalim itu lebih baik daripada sehari nggak punya pemimpin. Nah, itu negara-negara Arab dan Indonesia juga pernah merasakan. Negara-negara Arab yang terjadi kudeta, namanya Arab Spring, yaitu Ar-Rabi'ul Arabi kalau bahasa Arabnya, yaitu pemimpin-pemimpin Arab yang diktator digulingkan dengan demonstrasi besar-besaran dan tumbang. Di Yaman Ali Abdul Saleh tumbang, demikian juga di Mesir Hosni Mubarak tumbang, demikian juga di Irak Saddam Hussein tumbang, di Libya Muammar Gaddafi tumbang semua. Itu pemimpin Arab waktu itu yang sistemnya presiden tumbang semua, kecuali yang sistemnya kerajaan aman. Saudi Arabia, Qatar, Emirat, Oman, karena sistemnya kerajaan aman. Tapi yang sistemnya demokrasi hancur-hancuran, orang pun dalam peradaban negeri Arab hancur. Ya. Nah, setelah dikudeta, pemimpin-pemimpin yang diktator ini, yang memimpin dengan tangan besi,
Mereka itu masyarakat menganggap kalau ini kita gulingkan, mesti negerinya lebih maju. Hasilnya apa? Setelah digulingkan, hancur lebur negerinya. Dan rupanya di belakang itu ada dalamnya yang menggerakkan penggulingan. Dan siapa itu? Ya negara-negara besar, super power yang ingin mengambil sumber daya alam. Sehingga ketika negaranya itu terjadi perang saudara, negara-negara besar ini datang ngambil minyaknya, ngambil emasnya, ngambil minyaknya, semuanya diambil. Kemudian masyarakatnya disuruh perang terus sampai sekarang. Jangan selesai sama sekali. Nah itu intinya di Indonesia juga terjadi. Kapan itu? Di zaman Pak Soeharto, lengser. Bagaimanapun ya Pak Soeharto, ya kondisi beliau memimpin banyak kesalahan, tetapi beliau itu banyak kebaikan. Ketika masyarakat tidak sabar, akhirnya digulingkan. Apa yang terjadi? Hancur Indonesia, hancur sampai sekarang. Sampai sekarang. Bagaimanapun yang Pak Soeharto itu memimpin, dia itu pun bisa sampai swasembada pangan, bahkan bisa mengekspor. Sampai dulu itu di Arab itu ada beras, di Saudi itu ada namanya beras Cianjur. Sampai namanya sekarang namanya Cianjur. Beras Cianjur itu termasuk beras terbaik, mahal harganya di Saudi. Namanya berasnya Cianjur. Sekarang yang produksi yang ingin ke Saudi itu dari Thailand, tapi namanya beras Cianjur. Kenapa? Karena dulu kita itu pengekspor beras, setelah itu menjadi pengimpor beras. Beras saja impor kita setelah itu. Hatta garam yang kita buat yang banyak saja impor juga kita. Bahkan minyak saja impor juga itu. Sumber minyak itu, minyak yang kita pakai pertama kali rupanya impor juga kan itu. Anehnya impornya dari negara yang nggak punya minyak. Itu Indonesia. Setelah siapa itu? Pak Soeharto. Hancur Indonesia itu. Nah itu intinya kita mengikuti petunjuknya Rasulullah. Isma wa ati, tunduk patuh kepada pemimpin. Walaupun pemimpin kamu itu Buddha, namanya Buddha itu punya tuan. Jadi kayak wayang ada dalamnya, kayak boneka ada yang menggerakkan. Berarti dia itu aslinya kalau sekarang itu kan gak layak menjadi pemimpin. Kenapa? Karena dia itu ada dalamnya yang menggerakkan. Nah, di kita juga seperti itu. Di kita itu seperti itu. Bagaimanapun pemimpin, namanya sistem demokrasi, kuatnya kayak apapun, dia itu pasti punya koalisi, partai berkoalisi. Sehingga mesti apa? Akan terjadi pembagian jabatan. Dan itu nggak bisa tidak, karena memang sistemnya sudah seperti itu. Jadi walaupun dia itu nggak bisa sepihak, misalkan pemimpin kita hebat, tapi dia kan punya geng bangsanya itu, sehingga itu tetap harus dibagi-bagi jabatannya itu. Nggak bisa tidak kan? Kalau tidak mau dibagi-bagi, dia akan ditinggalkan sama koalisinya kan itu. Itu yang terjadi. Itu sistem demokrasi. Sistem demokrasi itu seperti itu. Tapi walaupun pemimpin seperti itu, tetap kita itu wajib tunduk dan patuh. Dan kalau bisa sikap seorang muslim, apalagi Ahlussunnah wal Jamaah, kita itu kalau sayang sama pemimpin kita lebih banyak doa daripada mengumpatnya. Jadi daripada kita sibuk menjelek-jelekan penguasa, mending kita sibukkan untuk mendoakan. Jadi bukan kita sibukkan untuk mengkritisi penguasa, untuk menjelek-jelekan mereka, tetapi kita sibukkan di samping kita dengan mendoakan mereka. Nah itu ada seorang ulama yang mengatakan, "Laukana li da'watun mustajabah." Kalau saya punya satu doa mustajab, akan saya berikan kepada pemimpin. Saya doakan pemimpin. Kenapa? Karena kalau pemimpin itu baik, baiknya dirasakan oleh dia dan masyarakatnya. Dan kalau pemimpin rusak, semuanya merasakan kerusakannya. Maka Abu Dhar kuasanya kata Rasulullah, tunduk patuh kepada pemimpin. Kemudian kedua, Rasulullah mengatakan kepada Abu Dhar, "Ya Abu Dhar, kamu itu kalau masak, perbanyak kuahnya. Kemudian lihat tetangga kamu, kemudian bagi kepada mereka." Itu budaya Arab yang sampai sekarang masih ada. Orang Badui seperti itu budaya mereka. Tetapi kalau di kita memang berbeda.
Saya lihat di kita ini berbeda budayanya dengan budaya sana. Memang ada beberapa perbedaan budaya. Seperti orang Arab ini ya. Orang Arab itu terkenal dengan ikramud duyuf. Yaitu kalau sama tamu, luar biasa, hebat. Dan itu budaya Arab. Mereka bangga dengan memberikan jamuan spesial kepada tamu, itu bangga mereka. Itu merupakan kebanggaan mereka. Jadi mereka seperti itu. Dan anehnya lagi, ajibnya mereka ya, ajib gitu, budaya mereka itu. Jadi kalau ada tamu, mereka nyembelih kambing. Itu semua makanan itu dikasih ke tamu dulu. Dan kalau di sana memang lain ya budayanya, nggak seperti kita. Kalau kita di sana disuruh makan orang Arab, nggak boleh dihabiskan. Jangan dihabiskan. Memang harus kita sisakan. Kenapa harus kita sisakan? Karena keluarganya itu makannya sisa kita. Kalau sisanya itu misalkan di Mejikong, kita ambil nasi pakai piring, itu kan masih mending kan itu sisanya di Mejikong. Tapi ini lagi nampak sisa tangan kita ini, sisa tangan kita ya, teman kita mungkin nggak cuci tangan ya, sisa nasi, daging, itu dimakan sama keluarganya. Itu budaya rasanya seperti itu. Baik itu karena kita itu nggak tahu ya kebiasaan awal-awal itu. Kita ketika udah makan, kita kan pengen makan sunnahnya kok makan dihabiskan, soalnya bersih. Dihabiskan itu. Teman-teman kita yang senior kan nyatanya jangan dihabisin gitu. Nah kan sunnahnya kan dihabisin kan gitu. Ini kalau dihabisin nanti keluarganya nggak makan kan gitu. Nah baru tahu kita, rupanya budaya sana seperti ini. Nah jadi seperti itu. Jadi ada budaya yang unik, memang ini nggak seperti kita. Jadi jangan disamakan, tidak lain budayanya. Nah, jadi seperti itu intinya kalau budaya sana orang Arab itu mereka itu kalau masak kuahnya itu banyak, apalagi daging. Itu namanya marok. Ya mungkin di kita enggak seperti itu. Dan kita pun masak nggak bisa, masak seperti sana nggak bisa. Jadi mereka itu kalau masak daging kambing ya, itu sistemnya sana. Itu kalau mereka itu ada tamu, itu mereka nyembelih kambing, kemudian nguliti, kemudian masak, itu nggak ada 1 jam. 1 jam, prosesnya itu nggak 1 jam. Itu ketika Nabi Ibrahim ada tamu kan, Nabi Ibrahim ada tamu, malaikat-malaikat ini, Nabi Ibrahim ke belakang, nyembelih kambing, kemudian dihidangkan, cepat sekali kan prosesnya kan. Ketika seorang sahabat pulang ke Rasulullah tunggu depan rumah, ya alhamdulillah hari ini orang yang paling bahagia saya karena tamu saya Rasulullah bukan rumah. Jadi Rasulullah masuk, setelah itu dia ke belakang Rasulullah kan, kalau kamu ingin nyembelih kambing, jangan kambing yang sedang menyusui. Punya anak. Akhirnya setelah itu dia nyembelih, masak, saya tidak. Nah kalau kita dari pagi sampai sore itu proses nyembelih, potong-potong, masak itu pagi sampai sore, kamu tidak makan kan gitu. Nah kalau sana tidak, karena prosesnya cepat sekali sana itu. Kenapa kok bisa cepat itu? Karena mereka itu dikuliti, jeruannya keluarkan semua. Setelah dikuliti, langsung dimasukkan ke panci. Tanpa dipotong-potong, kecil-kecil kayak sate. Nah itu yang proses lama itu, potong-potongnya itu. Mereka masaknya berlungan. Ya, di warung makan pun seperti itu, warung makan Arab itu. Warung makan Arab yang salah ya, itu kalau masak itu gelondongan. Jadi 1 ekor. Nanti kalau ada orang belinya 1 porsi, baru dipotong. Motongnya itu sudah matang dagingnya. Tinggal potong 1 porsi, 2 porsi itu tinggal dipotong dagingnya. Dan gede-gede dagingnya. Nah itu terhadap 1 nampan, isinya 1 kambing. 1 nampan itu sih kambing. Bahkan saya pernah ya diundang orang, ya ini orang kaya ini. Waktu itu asal sini ya. Ini unik lagi, budaya aneh lagi nih. Saya kaget juga budaya apa ini kayak ini. Jadi saya diundang, kasih makan itu sampai berapa ronde itu, makan ini, nanti makan lagi terus 10 kali mungkin itu jenis makanannya itu. Setelah itu makan 1 nampan nasi tok. Aku masih nasi tok ini gimana ini kita makannya kali itu? Ibaratnya kita dalam hati kita cuma sekali di luar rumah itu masuk nasi tok kali itu. Makanya kita makan nasi, setelah selesai nasi disingkirkan, 1 nampan isinya daging tok. Jadi daging sama nasi itu dibedakan. Kita kan nggak perlu lah bahasanya itu. Orang kayak gitu, makannya itu memang senangnya nggak dicampur mereka antara nasi dan daging itu nggak dicampur. Orang Arab kalau makan 1 nampan, yang dimakan dagingnya dulu selesai baru nasinya. Nah itu kita nggak punya. Orang Indonesia itu paling nggak suka makan bareng sama orang Arab.
Misalkan kita kalau makan, apalagi hari Jumat siang itu kan biasanya makan olehnya daging kambing kan. Orang Indonesia biasanya kumpulnya di satu, orang Indonesia kan makan pakai nampan. Datang orang Arab satu berubah misalnya. Setelah itu pindah lagi. Jadi kan modelnya kan kumpul, kalau sudah kumpul semua santri, nampan berkeluar gitu. Pokoknya kalau orang Arab itu sebenarnya kalau orang Indonesia kumpul, kenapa? Orang Indonesia itu makanya pelan-pelan, dinikmati, gitu. Nafas dulu. Orang Arab nggak ada nafasnya, orang sikat terus pokoknya makan itu. Dan mereka makanya dagingnya dulu. Nah kalau kita kan nggak gitu. Akhirnya kita itu kan orang Indonesia supaya kumpul, orang Arab masuk, kumpul, Arab masuk. Nah solusinya ya teman-teman kita ya, kita dulu itu solusinya apa? Bikin sambal. Orang Arab paling nggak suka pedes ya. Bikin sambal, dagingnya lumuri sambal di semuanya itu. Bukan orang Arab itu, nggak ada yang ganggu lagi kita kan itu. Nah, kalau kita makan sama Indonesia, sedikit pelan-pelan, menikmati. Orang Arab nggak seperti itu, beda. Nah itu kenapa kok mereka itu bisa masak cepat? Karena gelondongan. Nah, ketika masak gelondongan ini misalkan satu ekor ya, kuahnya banyak sekali mereka. Nah nanti diambil dagingnya, taruh di nampan. Kuahnya itu taruhnya di gelas. Jadi gelas ini. Setelah kita makan nasi, kayak kita minum teh, minum kuah. Nah itu budaya sana seperti itu. Jadi kuahnya itu ada sendiri wadahnya. Gelas-gelas itu buat wadah, itu nanti buat minum. Itu bisa berjam-jam kita santainya minum kuah, itu enak sekali. Maka kuahnya saja udah enak. Nah kenapa kok kita lihat baca di sini? Lah kok orang ngasih kepada tetangga kuahnya saja kan gitu? Orang bisa masuk kuahnya paling sekali, pedis sekali di tetangga kita itu ya. Nah rupanya di Arab budayanya lain. Nah itu kalau kita itu tahu kondisi Arab, kita baca hadis itu enak. Oh jadi karena budaya sana kan masalah kuah itu masya Allah enak. Nah biasanya kuah kambing itu biasanya kalau kita punya kuah atau kita dikasih hadiah kuah dari tetangga, kuahnya saja walaupun nggak ada dagingnya, itu nanti untuk masak roti-roti yang sudah keras. Jadi kita kalau makan misalnya itu sarapan makan roti, makan malam roti. Roti yang nggak kemakan itu ditaruh di wadah, di kandi kayak gitu, ditaruh di kandi itu nanti dibiarkan ditumpuk sampai 1 bulan 2 bulan. Nah kalau sudah penuh dapat kuah, nah kuahnya itu untuk masak ini. Jadinya kalau di kita itu kayak puding roti, tapi itu dari kuah dan itu enak sekali. Baik itu kita walaupun mendapatkan cuma kuahnya saja itu sudah enak gitu. Tapi kalau di Indonesia kan kuahnya, diapain ya kuahnya kan gitu. Di Indonesia nggak bisa diapa-apain kan kuahnya kan gitu. Nah maka memang lain bedanya, maka jangan disamakan. Nah itu sering saya mau katakan ya. Kalau kita baca hadis Rasulullah itu langsung pemahaman kita itu, bayangan kita itu ke kondisi sana dulu. Jangan kita bayangkan kondisi kita sekarang karena nggak cocok. Banyak hadis itu yang nggak cocok diterapkan di kondisi kita gitu. Harus kita bawa kepada kondisi Arab dulu. Maka itu kenapa Rasul itu kalau makan beliau itu nggak bersandar. Karena kalau makan itu berjamaah, pakai apa? Nggak bisa bersandar. Jangan kita bawa ke tempat kita di Indonesia. Kita makan pakai piring, pakai sendok, sambil sandaran, sambil menonton bola. Oh, enak sekali kan sandaran kaki. Lah kalau kita itu makannya kayak Rasulullah angkringan gitu. Kaki kiri buat sandaran, kaki kanan dinaikkan, angkring kayak gitu. Kurang ajar kan, makan di warung nangkring kan gitu. Sudah makan piring, kakinya nangkring di atas, kurang ajar nih kita. Nggak tepat kalau kita bawa ke budaya kita. Kenapa? Karena kondisinya lain. Seperti Rasulullah kalau makan 3 jari. Rasul itu makan 3 jari. Kenapa? Rasul itu nggak pernah makan nasi, karena nggak ada nasi seperti itu. Mereka makannya roti. Roti Arab yang besar itu makannya pakai 3 jari. Nah itu bisa kita terapkan di diri kita nggak gitu? Nah kalau kita makan 3 jari itu susah sekali kita ini kali. Apalagi makan soto, makan kuah, repot kali makan 3 jari. Gimana caranya kali? Nah jadi setiap kita mendapatkan hadis itu pertama bahwa dulu di kondisi sana, kondisi Arab. Setelah itu baru kita terapkan di Indonesia. Kalau di Indonesia gimana penerapannya? Nah itu nanti kita bicarakan bab yang selanjutnya. Jangan hadis dipaksakan diterapkan di kita. Kenapa? Karena tidak cocok kondisinya berbeda. Ya,